Baik, Ibu, selamat malam. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rizka Anindasari. Nomor NIM 240301020621 dari kelas AK 406. Izin Ibu untuk mempresentasikan penugasan ujian akhir semester untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu tentang resiko nilai tukar mata uang dan dampaknya terhadap keuangan perusahaan dan juga saham. Baik, kita mulai presentasinya. Hmm, Baik. Untuk yang dibahas di sini itu saya bagi menjadi 4 ruang lingkup bahasan. Yang pertama akan membahas mengenai pendahuluan, yang isinya terdiri dari pembahasan mengenai latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan juga kerangka berpikir. Nah, untuk bahasan yang kedua itu terkait dengan tujuan pustaka. Di dalamnya akan membahas mengenai eh, tinjauan pustaka atas materi lindung nilai atau hedging, dan yang kedua adalah lindung nilai mata uang dengan instrumen derivatif. Untuk pembahasan yang ketiga itu berkaitan dengan jenis-jenis resiko nilai tukar, kemudian dampak dari resiko nilai tukar pada perusahaan, kemudian yang ketiga adalah strategi manajemen resiko nilai tukar itu sendiri. Dan yang keempat adalah penutup yang berisi atas kesimpulan dan juga saran. Baik, langsung saja kita menuju kepada pembahasan di bab satu pendahuluan pada sub latar belakang. Jadi, dalam lingkungan bisnis global yang mana itu dipengaruhi juga oleh kemajuan dari ilmu teknologi, itu akan memungkinkan perusahaan yang terlibat di dalam transaksi lintas negara akan membuka peluang dan juga memungkinkan adanya jalinan kerjasama antar entitas asing, baik itu di dalam bidang produksi, pemasaran produk, bahkan jenis transaksi yang lainnya. Nah, hubungan kerjasama antara perusahaan pada lintas negara ini seringkali akan melibatkan yang namanya mata uang asing, yang mana dalam penggunaannya itu tentu akan melibatkan dan juga memanfaatkan dari mata uang asing itu sendiri atau yang kita sebut sebagai falas atau valuta asing. Nah, untuk pemanfaatan dari mata uang asing itu sendiri dapat memberikan dampak diantaranya adalah perluasan pasar, kemudian meningkatkan peluang bisnis, dan juga diversifikasi risiko. Laporan keuangan akan memberikan informasi yang lengkap mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, bahkan beban entitas eh, yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Oke. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai rumusan masalahnya. Jadi, kerugian yang disebabkan oleh perubahan fluktuasi dari mata uang asing itu akan menyebabkan suatu entitas atau perusahaan perlu untuk memikirkan manajemen risiko dalam hal tersebut. Nah, biasanya kerugian ini akan dialami oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi lintas negara yang berkaitan dengan investasi internasional, kemudian kegiatan ekspor-impor, dan juga pendanaan dari negara lain. Nah, hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yang berpengaruh, di antaranya kayak adanya fluktuasi ekonomi global, kebijakan moneter yang berubah, dan juga fiskal. Ketidakpastian dari geopolitik juga turut berpengaruh, dan juga akibatnya itu akan adanya perubahan permintaan serta penawaran dari mata uang asing itu sendiri. Nah, maka dari itu perlu adanya entitas atau dalam hal ini perusahaan dapat memiliki pemahaman dan juga pengelolaan risiko pada nilai tukar yang akan membuat mata uang asing ini tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan itu sendiri. Nah, untuk pada bagian bab satu pendahuluan, tujuannya adalah untuk yang pertama menjelaskan mengenai jenis-jenis risiko dari nilai tukar. Kemudian yang kedua untuk menganalisis dampak risiko dari nilai tukar terhadap keuangan dan juga laporan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dari strategi mitigasi risiko nilai tukar. Selanjutnya, bab satu pendahuluan membahas tentang manfaat. Jadi, manfaat yang diperoleh
atas pembahasan ini adalah bagi akademisi diharapkan akan dapat menambah pengetahuan dan juga pemahaman mengenai manajemen risiko finansial dan juga apabila bagi praktisi, dalam hal ini misalkan adalah perusahaan, itu adalah untuk memberikan wawasan bagi perusahaan dalam menyusun strateginya dalam menghadapi risiko nilai tukar dan juga mengantisipasi dampaknya terhadap aspek laporan keuangan dari perusahaan. Baiklah, untuk selanjutnya itu kita bahas mengenai kerangka berpikirnya. Jadi, dalam transaksi antar negara itu tentunya akan melibatkan mata uang asing yang digunakan sebagai alat pertukaran, yang mana nilai tukar dari mata uang asing itu sendiri juga akan mengakibatkan dan juga dapat meningkatkan resiko yang mana bisa berupa keuntungan bagi perusahaan maupun kerugian bagi perusahaan juga. Nah, fluktuasi dari kurs valuta asing ini akan memberikan dampak terhadap omset perusahaan, berkaitan juga dengan penetapan harga produk yang dibeli maupun dijual, serta juga tingkat laba dari kegiatan ekspor dan impor. Nah, untuk mengantisipasi dampak negatif dan risiko fluktuasi dari kurs valuta asing, serta untuk melindungi kepentingan para pemegang saham, nah maka perusahaan multinasional itu melakukan kebijakan hedging dan juga menggunakan eh, kita menyebutnya sebagai komponen derivatif yang mana itu akan menjaga dari nilai mata uang itu sendiri. Nah, bahasan yang kedua kita sudah masuk kepada bab yang kedua yaitu tinjauan pustakanya. Di dalam tinjauan pustaka ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama terkait dengan lindung nilai atau hedging yang sudah seperti yang sudah di-preview sebelumnya. Nah, hedging atau lindung nilai itu adalah strategi yang digunakan untuk melindungi nilai dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan dari kerugian yang terjadi bisa diakibatkan dari resiko-risiko juga yang ada. Nah, prinsip dasar dari hedging adalah menutupi kerugian yang timbul pada posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi instrumen hedging. Nah, sebelum melakukan hedging, hedger memegang sejumlah aset awal dan juga sejumlah aset instrumen dari hedging itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan lindung nilai mata uang dengan instrumen derivatif. Nah, derivatif yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BI adalah derivatif keuangan atau financial derivatif. Derivatif keuangan sendiri itu merupakan instrumen derivatif yang mana variabel-variabel yang mendasarinya itu adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang atau asuransi, serta tingkat suku bunga dan juga instrumen keuangan yang lainnya. Hmm. Oke, langsung ke bab yang ketiga adalah tentang pembahasan. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai jenis-jenis dari resiko nilai tukar itu sendiri. Resiko dari nilai tukar mata uang asing dalam akuntansi manajemen itu akan mencakup ke beberapa jenis resiko. Sebagai berikut, yang pertama adalah resiko transaksi. Resiko transaksi ini akan terjadi ketika perusahaan itu melakukan transaksi dalam mata uang asing atau valuta asing atau falas, seperti contohnya adalah pembelian atau penjualan atas barang dan atau jasa yang menghasilkan piutang atau utang dalam mata uang asing. Perubahan dari nilai tukar akan menyebabkan kerugian ketika piutang tersebut ditagih dan ketika utang dibayar. Kemudian masih lanjutan poin sebelumnya tentang jenis-jenis resiko nilai tukar, ada yang namanya resiko translasi. Jadi kalau resiko translasi ini akan muncul apabila perusahaan itu memiliki aset dan juga kewajiban atau sedang menjalankan operasi yang bertempat di negara lain yang seharusnya diharuskan untuk laporan keuangannya itu dikonsolidasikan ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk. Perubahan dari nilai tukar akan mempengaruhi nilai aset dan juga kewajiban saat dikonversikan ke mata uang pelaporan perusahaan yang terkonsolidasi dengan laporan perusahaan induk. Nah, masih lanjutan dari poin sebelumnya. Yang ketiga adalah resiko ekonomi. Jadi, resiko ekonomi itu adalah resiko yang memiliki dampak yang lebih luas dan juga dalam waktu yang relatif jangka panjang. Resiko ini akan mempengaruhi daya saing perusahaan akibat adanya perubahan nilai tukar yang dapat dipengaruhi juga dari harga produk dan juga biaya operasional dari perusahaan. Baik, yang kedua kita akan membahas mengenai dampak resiko nilai tukar pada perusahaan.
Jadi, dampak atas risiko nilai tukar itu diantaranya akan berpengaruh terhadap yang pertama, itu akan menurunkan keuntungan atau meningkatkan juga biaya produksi. Dan yang kedua adalah adanya ketidakstabilan dari arus kas atau cash flow volatility. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya kesalahan proyeksi anggaran. Dan yang keempat adalah gangguan dalam perencanaan strategis jangka panjang bagi perusahaan. Kemudian yang poin ketiga adalah strategi manajemen risiko atas nilai tukar. Perusahaan akan menggunakan berbagai cara untuk dapat melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar atau hedging. Bisa dilakukan melalui kegiatan hedging secara alami, kemudian ada juga yang dinamakan forward contract, yang ketiga adalah currency swap, dan yang keempat adalah currency option. Oke, bab yang keempat selanjutnya adalah penutup. Untuk kesimpulannya, resiko atas nilai tukar itu merupakan suatu ancaman bagi perusahaan yang beroperasi secara global. Beroperasi secara global di sini adalah merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri yang dilakukan dalam lingkup internasional. Transaksi tersebut dapat berupa kegiatan ekspor, impor, dan juga transaksi internasional lainnya. Terdapat tiga jenis resiko nilai tukar, di antaranya adalah resiko transaksi, resiko translasi, dan juga resiko ekonomi. Ketiga hal ini tentunya akan sangat berpengaruh sekali terhadap aspek keuangan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu menerapkan strategi akan adanya risiko keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Di antaranya dapat melakukan strategi hedging alami, forward contract, currency swap, atau juga currency option. Nah, hal tersebut itu dilakukan di antaranya adalah untuk menjaga dan juga melindungi dari stabilitas keuangan perusahaan. Dan untuk sarannya sendiri adalah dalam hal ini perusahaan perlu sekali untuk melakukan identifikasi awal atau early identification terhadap adanya resiko nilai tukar dan juga menetapkan kebijakan keuangan yang dirasa fleksibel bagi perusahaan. Penggunaan alat pelindung nilai atau hedging instrumen itu sebaiknya dilakukan dengan juga mengintegrasikan dan juga mengkolaborasikan dengan kebijakan manajemen risiko bagi perusahaan. Untuk daftar pustakanya sendiri ada dua, yaitu mengambil dari jurnal pengaruh resiko nilai tukar rupiah terhadap return saham, yaitu berkaitan dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, eh, diambil dari Universitas Gadjah Mada, dan yang kedua adalah jurnal publikasi ekonomi dan akuntansi volume 2, nomor 4 tahun 2024, yang diambil dari Universitas Islam Negeri Tiber Sheikh Nurjadid Cirebon yang diterbitkan juga pada tahun 2024. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai eh, presentasi dari perubahan nilai tukar. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.